Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Salim Project. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembuatan aplikasi manajemen data siswa kita, di mana sebelumnya kita sudah mencoba membuat halaman indeks ya teman-teman. Jadi di sini kita akan coba tampilkan. Saya akan coba register aja. Oke, berhasil masuk ke halaman indeks teman-teman. Pada video kali ini kita akan coba untuk membuat halaman create-nya ya teman-teman. Jadi sebelumnya kita sudah membuat tombol add new students data ini teman-teman, yang mengarah ke /student/create. Nah berikutnya kita akan coba membuat view baru ya teman-teman. Di folder students ini saya akan coba save as aja file ini langsung. Namanya menjadi create.jsx. Kemudian jangan lupa indeks ini fungsinya kita ubah namanya menjadi create. Lalu seperti biasa heading ini kita ubah dulu ya teman-teman. Judul dari halaman web kita di sini yang head. Misalnya kita samakan saja add new student data. Dan di sini juga saya akan copy aja dari sini. Oke, selanjutnya berhubung kita sudah membuat route resource teman-teman, di student controller ini kita akan tampilkan halaman create kita ya teman-teman. Jadi yang saya akan lakukan seperti biasanya, jika kita menggunakan route resource, kita akan membuat function create ya. Lalu ini akan mereturn inertia component di folder students, lalu filenya adalah create. Oke, lalu table ini bisa saya hapus dulu teman-teman. Saya akan hapus tabelnya. Kemudian link ini saya akan hapus juga karena kita nggak akan pakai. Kemudian div ini bisa saya hapus dulu. Lalu misalnya saya tulis di sini create student data untuk mengetes. Lalu kita coba masuk ke halaman. Ya, sudah tampil ya teman-teman. Di sini untuk title halaman webnya add new student data, dan title dari halaman kita juga add new student data ya. Oke, sudah berhasil tampil. Selanjutnya kita akan coba untuk membuat form seperti biasa ya teman-teman. Actionnya kita biarkan kosong dulu saja. Nah di sini saya akan memberitahu ya, kalau dari Laravel Bridge itu mungkin beberapa teman sudah ada yang tahu kalau kita disediakan banyak sekali komponen di sini teman-teman yang reusable ya, kita bisa pakai lagi. Nah untuk membuat form ini kita akan gunakan yang pertama itu ada text input untuk input text, kemudian ada input label dan input error ya teman-teman. Input label ini digunakan sebagai label ya, label untuk input, kemudian error ini digunakan untuk menampilkan error input kita ya teman-teman saat nanti melalui proses validasi di backend. Jadi di sini saya akan coba dulu buat misalnya di sini ada div margin bottom 3 kelasnya. Kemudian di sini saya akan import input label ya teman-teman. Klik tab. Ini link saya akan hapus dulu karena kita nggak pakai. Lalu saya tutup, dan di sini dia ada props value ya teman-teman. Di sini saya akan ganti, saya akan isikan menjadi name, student's name lah ya, biar nggak terlalu singkat. Mungkin kita bisa lihat juga di tabel student kita ada kolom apa saja. Nah di sini ada 4 kolom ya yang harus kita isi, ada name, age, address, dan juga kelas teman-teman. Oke, yang pertama ini ada name. Lalu setelah input label kita akan tambahkan text input ya teman-teman. Di sini ada text input, saya import. Nah lalu text input ini juga memiliki beragam props nih teman-teman.
Yang pertama ini ada name ya, seperti biasa lah ya, input pada umumnya. Name-nya di sini adalah name. Lalu kemudian kalau teman-teman lihat lagi di sini ada onChange, ada class name, ada ID, macam-macam ya teman-teman. Untuk atribut yang lain, untuk properti yang lain saya akan biarkan dulu aja. Saya akan fokus untuk membuat ini dulu ya teman-teman, input-inputnya dulu. Nah, ini inputnya teman-teman. Kalau kita lihat ya, cuma ini mungkin harus ada margin lah ya dari labelnya, misalnya margin bottom 2 atau 1. Nah, sudah lebih oke. Kemudian ini kalau menurut saya formnya kurang lebar ya. Saya coba kasih kelas. Sebentar. Saya akan coba text input ini saya beri kelas misalnya width full. Oke, terlalu lebar, terlalu kecil ya. Nah, segini menurut saya pas lah ya, walaupun agak besar tapi nggak apa-apa. Oke, next, setelah kita membuat input untuk student's name, kita lihat di sini ada age ya teman-teman. Jadi di sini saya akan duplikat aja div-nya biar cepat. Lalu value di sini ada students age, dan di sini ada age. Lalu ada address. Saya copy aja. Address. Dan yang terakhir ada class, teman-teman. Oke, sudah ada ya keempat inputnya, ada name, age, address, dan juga class ya teman-teman. Di sini kalau kita lihat ya, sudah benar ada 4. Oke, terakhir saya akan tambahkan button ya di bawahnya. Di sini ada components, yaitu primary button teman-teman. Kita bisa pakai juga. Misalnya di sini primary button, dia ada profs, class name, disabled, dan children. Dia tidak ada value ya profsnya, berarti kita harus buat seperti ini supaya ada childrennya. Lalu di sini misalnya tulisannya submit. Oke, mungkin ya saya beri kelas misalnya margin top 6 ya, sudah lebih baik. Di sini ada student's name, age, address, dan class. Ini marginnya kurang jauh. Saya akan coba tambahin. Nah, sudah teman-teman. Sudah lebih rapi ya untuk formnya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan buat form ini, kita akan siapkan form ini untuk kita submit ke database ya teman-teman. Di sini kita nggak akan menggunakan action ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman buka dokumentasi dari Inertia.js teman-teman, di sini kalau teman-teman scroll ke bawah, nah di sini ada forms di bagian basics. Nah di sini ada beberapa cara untuk submit form ya. Yang pertama ini bisa menggunakan state ya teman-teman. Nah tapi untuk video kali ini saya akan coba buat tutorial untuk menggunakan form helper ini teman-teman. Kita klik, karena form helper ini jujur aja mempermudah banget ya teman-teman. Nah jadi kita akan mengimport data, set data, post processing, dan errors dari use form ya, Inertia.js/react. Di sini saya akan coba jelaskan apa sih kegunaan dari data, set data, post processing, dan errors ini teman-teman. Nah jadi yang pertama di sini ada data ya teman-teman. Ini merupakan objek dari use form teman-teman. Jadi data ini digunakan ketika kita ingin mengambil value yang ada di dalam
use form ini ya teman-teman. Jadi ada email, password, dan remember. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman, ada input type text, dan dia ini value-nya mengambil dari data.email ini teman-teman. Dan ketika input ini diinputkan ya, diisikan data, maka dia akan menerima parameter, dan kemudian dia akan menggunakan ini ya, fungsi set data ini, dia akan men-set data email dengan value dari inputnya ini teman-teman. Jadi data ini digunakan untuk mengambil data dari sini, dan set data digunakan untuk men-set data yang di dalam ini ya. Nah, kemudian di sini ada post teman-teman. Post ini digunakan untuk mensubmit formnya ke URL atau route tertentu ya teman-teman. Kemudian di sini ada processing. Processing ini adalah sebuah objek juga, di mana dia akan mereturn boolean hasilnya, seingat saya. Di mana di sini digunakan pada button ya teman-teman. Jadi button ini akan disabled ketika form ini processing ya. Maksudnya apa? Jadi ketika form ini sedang disubmit ya, setelah kita klik submit, nah maka form ini akan masuk ke tahap processing, sehingga button ini akan menjadi disabled teman-teman. Nah yang terakhir di sini ada errors. Errors ini sama saja digunakan seperti di Laravel seperti biasanya ya. Itu untuk menampilkan error dari validasinya teman-teman. Oke, kita akan coba di kode kita. Di sini kita akan coba ya, import use formnya. Ada data, set data, post, processing, dan ada disabled. Di sini ada use form dari ini ya teman-teman, use form dari inertia.js/react teman-teman. Jadi di sini kita akan coba buat objek baru. Kita akan sesuaikan ya teman-teman, sesuai dengan input kita, yaitu ada name, age, address, dan juga kelas teman-teman. Jadi di sini ada name, yaitu string kosong, lalu ada age, usia. Di sini age-nya, berhubung age itu tipenya adalah integer di sini teman-teman. Berarti di sini age-nya saya akan buat menjadi 0 saja ya. Kemudian selanjutnya ada address, kita buat string kosong, dan terakhir ada kelas, ini juga string kosong. Oke, kita refresh halaman kita, tidak ada perubahan apa-apa ya teman-teman, tidak ada error. Next, selanjutnya kita akan coba membuat submit ini ya teman-teman, function submit ini. Jadi ketika formnya disubmit, maka dia akan menjalankan function ini teman-teman. Jadi di sini kita akan coba. Di sini saya akan menggunakan arrow function karena saya terbiasa menggunakan arrow function ya. Misalnya submit form, dia menerima parameter E, lalu kita prevent default. Terakhir di sini kita akan coba post. Ini ya teman-teman. Jadi post ini ada parameternya URL, type-nya ada string ya, type-nya itu string, kemudian ada parameter options, tapi ini sifatnya nullable ya. Yang wajib itu adalah URL-nya teman-teman. Type-nya adalah string. Oke, di sini kita bisa menggunakan URL misalnya menjadi student seperti ini teman-teman. Atau teman-teman juga bisa menggunakan route ini teman-teman. Route students.store. Begini ya teman-teman. Oke, jangan lupa juga submit form ini kita tambahkan di formnya ya teman-teman. Jadi formnya on submit, maka dia akan jalankan function submit form. Oke, next. Selanjutnya di tiap-tiap input ini teman-teman, kita akan coba tambahkan value-nya dulu ya teman-teman. Jadi di sini misalnya saya buat value-nya, yaitu ada data ini teman-teman. Data dot, nah ini dia langsung ngebaca ini teman-teman ya. Ada name, age, address, dan juga kelas. Di sini saya coba name. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman coba ganti name-nya, misalnya menjadi Salim Project, teman-teman. Lalu kita
refresh. Nah, lihat ya teman-teman, value-nya langsung berubah nih menjadi Salim Project karena dia mengikuti dari sini ya, dari function create ini. Sorry, bukan dari function create, sorry, dari use form ini dia mengambil data .name ya. Ini saya coba hapus, kita refresh, nah hilang ya. Oke, next. Selanjutnya setelah name, ini saya akan copy saja. Kita tambahkan di age juga ya teman-teman. Di sini age. Lalu di sini ada address. Dan yang terakhir adalah class. Oke, kita refresh. Tidak ada error ya teman-teman. Next, selanjutnya kita akan menggunakan set data ini teman-teman. Di mana set data ini akan men-set objek yang ada di dalam sini ya teman-teman, sesuai dengan value dari input ini teman-teman. Jadi untuk tiap-tiap text input ini kita akan buat on change ini teman-teman. Kita akan menerima misalnya parameter E, lalu kita set data. Nah, set data ini ada dua parameter ya teman-teman, yaitu yang pertama adalah objek yang ada di dalam sini teman-teman, key-nya ya, key yang ada di dalam sini, yaitu pertama ada name, lalu parameter kedua adalah value dari inputnya. Jadi kita ambil i.target .value ya teman-teman. Gini. Oke, saya akan copy aja biar cepat. Di sini untuk age juga sama ya. Di sini kita tinggal ganti saja parameter pertamanya menjadi age. Lalu untuk address juga sama. Kita ubah menjadi address. Dan yang terakhir ada class. Kita ganti menjadi class. Oke, saya baru ingat di sini ya, untuk age-nya ini kan dia type-nya integer ya teman-teman. Berarti text input ini kalau kita lihat dia bisa nerima type dari text inputnya ya, untungnya. Dia default-nya ini type-nya adalah text. Tapi kalau kita provide dari sini teman-teman, type, di sini dia nanti akan berubah ya. Dia nggak akan pakai yang text ini lagi. Type-nya adalah number. Sekarang kita coba refresh halamannya. Ya, kalau teman-teman lihat ini udah jadi input nomor ya. Ini udah kelihatan. Oke, begitu ya teman-teman. Untuk sementara pembuatan form kita pada video kali ini. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menampilkan error di bawah input ini teman-teman. Bagaimana menampilkan error, menggunakan processing, disabled, dan juga proses validasi di backend, serta menginput data ke database.